Belanda memang dikenal sebagai bangsa yang paling lama menjajah Indonesia. Namun ada satu masa ketika pemerintah kolonial di Hindia Belanda berpindah dari pengaruh Prancis ke tangan Inggris. Pergantian kekuasaan itu menghadirkan dua tokoh dengan gaya kepemimpinan yang sangat berbeda, Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke akhir abad ke-18, ketika sebuah perusahaan dagang terbesar di dunia akhirnya runtuh. Selama lebih dari 2 abad, VOC menjadi simbol kekuasaan Belanda di Nusantara. Perusahaan dagang ini menguasai perdagangan rempah-rempah, membangun benteng, mengendalikan pelabuhan, bahkan ikut campur dalam urusan politik kerajaan-kerajaan di Indonesia. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Korupsi yang merajalela, biaya perang yang terus meningkat, persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, serta hutang yang semakin besar membuat kondisi keuangan VOC memburuk. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Seluruh aset, hutang, pegawai, hingga wilayah kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Bagi masyarakat Nusantara, pergantian itu mungkin belum membawa perubahan yang langsung terasa. Namun di Eropa, sebuah perang besar sedang berlangsung. Dan perang itulah yang akan menentukan masa depan Pulau Jawa. Di tengah konflik itu, muncul seorang tokoh yang berhasil mengubah peta politik Eropa. Ia adalah Napoleon Bonaparte. Melalui serangkaian peperangan, Prancis berhasil menguasai berbagai wilayah, termasuk Belanda. Pada tahun 1806, Napoleon membentuk Kerajaan Holland, yang mengangkat adiknya Louis Bonaparte sebagai rajanya. Akibatnya, Hindia Belanda yang berada ribuan kilometer jauhnya ikut berada di bawah pengaruh Prancis. Keadaan ini membuat Inggris merasa khawatir. Sebagai musuh utama Prancis, Inggris tidak ingin Pulau Jawa dijadikan pangkalan militer yang dapat mengancam jalur perdagangan mereka di Asia. Prancis juga menyadari bahwa Pulau Jawa harus segera diperkuat. Mereka membutuhkan seorang pemimpin yang mampu membangun pertahanan dalam waktu singkat. Pilihan itu jatuh kepada Herman Willem Daendels. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels tiba di Batavia sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas yang diembannya sangat jelas, mempertahankan Pulau Jawa dari kemungkinan serangan Inggris, sekaligus melakukan reformasi pemerintahan dan ekonomi di Hindia Belanda. Begitu memulai pemerintahannya, Daendels segera melakukan berbagai perubahan besar. Sebagian bertujuan memperkuat pertahanan, sebagian lagi mengubah sistem pemerintah kolonial. Namun kebijakan yang diambilnya juga membawa penderitaan bagi banyak rakyat di Nusantara. Dan perubahan-perubahan itulah yang akan menjadi awal babak baru dalam sejarah Indonesia. Begitu tiba di Batavia, Daendels menyadari satu hal, Pulau Jawa belum siap menghadapi serangan Inggris. Karena itu, hampir seluruh kebijakannya difokuskan untuk memperkuat pertahanan. Di bidang militer, Daendels menambah jumlah pasukan, memperkuat benteng-benteng pertahanan, membangun barak, serta memperbaiki pelabuhan agar mampu mendukung pergerakan tentara dan persenjataan. Namun, kebijakan yang paling dikenal hingga sekarang adalah pembangunan Jalan Raya Pos atau Groot Posweg. Jalan ini membentang dari Anyer di ujung barat Pulau Jawa hingga Panarukan di ujung timur, dengan panjang sekitar 1000 km. Bagi pemerintah kolonial, jalan ini memiliki peran yang sangat penting. Pasukan, senjata, dan logistik dapat dipindahkan lebih cepat apabila Inggris menyerang. Tetapi di balik pembangunan itu, tersimpan kisah yang kelam. Para pekerja membuka hutan, membelah bukit, dan mengangkut material dengan peralatan yang sangat sederhana. Banyak pekerja jatuh sakit, tidak sedikit pula yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, maupun penyakit. Selain memperkuat pertahanan, Daendels juga melakukan perubahan di bidang pemerintahan. Ia membagi Pulau Jawa ke dalam beberapa wilayah administratif yang disebut prefektur, yang dipimpin oleh pejabat pemerintah kolonial. Kekuasaan para bupati yang sebelumnya cukup besar juga mulai dibatasi, agar pemerintahan lebih terpusat. Di bidang ekonomi, Daendels berusaha memperoleh dana untuk membiayai pertahanan. Pajak tetap dipungut, sebagian tanah milik pemerintah dijual kepada pihak swasta, sementara tenaga rakyat terus dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan. Bagi pemerintah kolonial, kebijakan-kebijakan itu dianggap berhasil memperkuat pertahanan Pulau Jawa. Namun bagi rakyat Nusantara,
Masa pemerintahan Daendels identik dengan penderitaan. Kekhawatiran Daendels akhirnya menjadi kenyataan. Pada tahun 1811, Inggris melancarkan serangan besar ke Pulau Jawa. Armada Inggris yang dipimpin Lord Minto berhasil mendarat dan menguasai beberapa wilayah penting. Pasukan Belanda akhirnya tidak mampu mempertahankan Pulau Jawa. Kekalahan itu ditandai dengan kapitulasi Tungtang, sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda diserahkan kepada Inggris. Sejak saat itu, Jawa berada di bawah kekuasaan Inggris. Mereka menunjuk seorang administrator muda yang memiliki pandangan berbeda tentang cara mengelola tanah jajahan. Namanya Thomas Stamford Raffles. Setelah Jawa berada di bawah kekuasaan Inggris, Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai letnan gubernur. Raffles lebih dikenal sebagai seorang administrator. Ia percaya bahwa pemerintahan kolonial tidak hanya bergantung pada kekuatan senjata, tetapi juga pada sistem pemerintahan yang lebih teratur. Karena itu, selama memimpin Pulau Jawa, Raffles memperkenalkan berbagai perubahan di bidang pemerintahan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di bidang pemerintahan, Raffles melakukan penataan ulang administrasi agar pengawasan terhadap daerah menjadi lebih efektif. Ia juga mengurangi peran beberapa penguasa lokal dalam pemerintahan kolonial dan berusaha menghapus praktik-praktik yang dianggap tidak efisien. Di bidang ekonomi, Raffles memperkenalkan sistem land rent atau sewa tanah. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial menganggap seluruh tanah di Pulau Jawa sebagai milik negara, sementara para petani diposisikan sebagai penyewa yang wajib membayar pajak atas tanah yang mereka garap. Harapannya, sistem ini dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, sekaligus mendorong kegiatan ekonomi. Namun kenyataannya, pemasukan yang diharapkan pemerintah Inggris tidak pernah benar-benar tercapai. Selain di bidang pemerintahan dan ekonomi, Raffles juga memiliki ketertarikan besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia menulis buku berjudul The History of Java yang memperkenalkan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Jawa kepada dunia internasional. Ia juga mendukung penelitian berbagai jenis flora dan fauna di Nusantara. Namanya kemudian diabadikan menjadi salah satu bunga terbesar di dunia, Rafflesia arnoldi. Pada masa pemerintahannya pula dilakukan pembersihan dan pendokumentasian kembali Candi Borobudur yang selama bertahun-tahun tertutup semak belukar. Sementara Raffles menjalankan pemerintahannya di Jawa, keadaan di Eropa kembali berubah. Perang yang sebelumnya membawa Prancis menguasai Belanda akhirnya mencapai titik akhir. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte mengalami kekalahan. Berakhirnya perang di Eropa membawa perubahan besar terhadap wilayah-wilayah jajahan. Inggris dan Belanda kemudian menandatangani Konvensi London. Melalui perjanjian tersebut, Inggris sepakat mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda. Proses penyerahan kekuasaan berlangsung pada tahun 1816. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Masa pemerintahan Daendels dan Raffles memang berlangsung singkat, namun keduanya meninggalkan pengaruh yang sangat besar terhadap sejarah Indonesia.